Apa tujuan kita? Saat kita ingin membuat satu tujuan hidup kamu memiliki tujuan hidup, kamu harus mengidentifikasi terlebih dahulu tujuan seperti apa yang akan kamu ambil, yang kamu jadikan sebagai pijakan untuk memperoleh sesuatu itu yang ingin kamu raih. Itu diidentifikasi. Bagaimana cara mengidentifikasi? Pada saat kita, supaya setelah kita bisa mengidentifikasi, identifikasi ki memilah. Jadi kemampuan untuk memilah terlebih dulu, mengidentifikasi, bukan mengidentifikasi tujuan, tapi mengidentifikasi atau memilah. Ini adalah tujuan wilayah otak, hanya berhenti di otak, atau sesungguhnya tujuan itu tempatnya di mana, di utek atau di hati. Tujuan itu manggonin di utek ataupun di hati. Tujuan kamu apa sih hidup ini? Saat kita salah menempatkan tujuan, sebagai contoh yang sekarang ini sedang marak, para pengusaha muda dan seterusnya kan tujuannya kan kaya. Itu sekarang itu tujuan marak banget itu. Bohong orang yang nggak itu tujuan kaya kan gitu. Tujuannya kan semacam itu. Ini yang namanya salah tujuan dan salah kaprah. Apakah berarti mereka salah? Enggak, karena memang tidak tahu, taunya memang itu. Enggak gitu. Tapi permasalahannya uang, jabatan atau dunia dalam garis besarnya itu kan fungsinya alat atau tools. Kowe ki nek arep, kalau kamu mau ke Surabaya, kamu mau ke Jakarta, kamu mau ke Bandung, kowe ki tujuannya bis, numpak bis apa toko Bandunge kan gitu toh. Tujuanmu ki numpak bis sing mewah, megah, mbuh teko nggon apa ora, sing penting numpak bis gitu. Jadi banyak orang yang tujuannya itu mung numpak kendaraan tapi gak roh kendaraan iki teko ngendi, terminale ngendi wae gak roh. Paham maksud saya? Jadi ya kamu harus pandai-pandai menyaring, bukan berarti sekali lagi fanatik, tidak mau mengikuti perkembangan informasi, enggak. Ya kamu bisa mengambil manfaat sistemnya, manajemennya, iya. Tapi kalau tujuannya tujuannya itu adalah duitnya, kayanya, itu hanya alat, itu media. Tapi walaupun satu sisi tidak begini, karena banyak orang yang pro kontra ya, bahwa orang-orang agamawan, orang-orang agamis itu oleh orang-orang kapitalis disemprot dengan kalimat begini. Karena orang-orang agamawan, orang-orang spiritualis dalam pengertian orang-orang yang sangat mabuk agama, mereka mengatakan demikian. Itu begini, ngapain saya harus berdunia? Ngapain kamu itu berdunia? Ngapain kamu harus bekerja? Tolong kamu hafal Quran saja, tolong kamu hafal hadis saja. Dunia itu gak regane, dunia itu kotoran, dunia itu rusak, dunia itu hanya mampir ngombe. Yang penting akhirat jong, yang penting akhirat teman, yang penting akhirat kan begitu. Maunya menyediakan dunia, kemudian tujuannya musning hanya kehidupan akhirat. Terkadang ada pemikiran seperti itu. Kita pondok kita sendiri pun sering dituduh sebagai pondok kedunian. Kita sering sekali mendapatkan oloan, kita sering sekali mendapatkan bulian, kita sering sekali mendapat skeptisan, kita sering sekali mendapat fitnahan. Ojo ndek pomosda kuwi santri ini dibentuk kedunyan kan gitu. Nah, ini kan sering banget ya, kuping sampai wis kebal dan kita menjadi relax aja. Nah, ini tapi satu sisi mereka banyak yang seperti berperilaku seperti itu kemudian menisbahkan diri bahwa mereka itu adalah orang yang orientasinya hanya akhirat, tidak perlu dunia. Mereka menisbahkannya seperti itu. Ini kan kalau kita melihat kacamata secara utuh, kalau kita ngomong dalil sebenarnya rusak, kita akan jadi bantah-bantahan begitu. Kita nggak menyalahkan itu semua, enggak. Tapi begini loh, tidakkah orang yang mengatakan wes rasa kedunian, wes rasa, terus akhirnya kerja males, ngomong maaf, ngaji tok, til tok, kan gitu kan, umpamanya begitu. Ini nggak salah, tapi 24 jam, nek ngaji sih mending. Orang yang ngomong, wong sing ngomong, orang yang ngomong kalau gak usah ngopenin dunia gak usah dikejar, engkau moro diwi rezeki itu gak usah dikejar, engkau lah datang diwi kan gitu. Kemudian dia
sesungguhnya menutupi satu rasa malas dia. Satu, dia sebenarnya menutupi rasa malas dia. Mergo kalau nanti kancane temannya santine sregep dekne males ketok eleke kan gitu dah ditutup. Kedua, sesungguhnya dia itu nggak punya skill dan keterampilan apapun kecuali hanya nasihat kan gitu loh. Sing bahaya kan antisipasi seperti ini. Uang sing bahaya itu begini, pinter dalil, pinter ngomong, tapi nggak punya skill dan keterampilan. Boro-boro expert, dia nggak punya keterampilan, tapi dia pinter ngomong, nggak punya skill, itu hatinya gampang luka, mudah banget luka. Jadi kalau kamu negur, ngandani, komunikasi, musyawarah dengan orang yang kamu ajak itu benar-benar pengangguran yang disengaja, ada peluang melakukan sesuatu tapi dia nganggur, kamu harus menahan diri untuk tidak mudah mengadvis, menuturi orang itu. Pasti majunya sakit hati, pasti akan muncul, oh kamu sombong, dan pasti muncul begitu. Diam, dengarkan apa yang dia mau, kan begitu. Tapi kalau orang itu punya keterampilan, punya skill dan mau melakukan sesuatu, biasanya diberitahu, diinformasikan, ditegur akan lebih mudah. Tapi kalau orang yang bisanya hanya ngomong, nggak punya keterampilan sama sekali, rentan banget, hatinya rentan banget. Ya gak usah nuduh rono-rono, tapi lah ya ngono toh. Inilah yang saya katakan tidak bisa membedakan antara kehidupan yang duniawi dan kehidupan akhirat. Itu dikira terpisah, itu dikira sesuatu dua hal yang berbeda. Padahal yang faktanya kehidupan lahir jasad ini, kehidupan batin ruh ini jadi satu, faktanya jadi satu. Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu kan gitu. Yang diharapkan kan itu apa gimana? Untuk memunculkan sebuah ketentraman, untuk memunculkan sebuah kedamaian, untuk memunculkan sebuah pemerintahan dengan tatanan damai, tatanan yang makmur memakmurkan, tatanan yang subur dan menyuburkan, tatanan yang penuh dengan kepedulian di antara sesamanya dan saling memaklumi yang luar biasa. Pangruwating Diyu, dan menjadikan seseorang ini kemampuan mengendalikan dirinya dari perilaku-perilaku hewan, perilaku-perilaku buta, perilaku-perilaku akma. Pangruwating Diyu maka harus memiliki sastra jendro. Jika sastra jendro ini telah dibuka, sastra jendro ini ditunjukkan, maka ilmu papat limo pancer. Apa toh ilmu papat limo pancer? Wong-wong do ngorek nek karo-karuan. Tuambai dalil ngene. Apa sih? Wong itu simbol jasad, ati, ruh, rasa, pancere, zikir, mesti sakti. Ini gitu nah.